Berikutnya kita lanjutkan. Ada sekali lagi kita mencoba membuka diskusi ini karena waktunya sudah sangat dekat. Ada permintaan khusus kepada Saudara Zulkifli, Dr. Zulkifli, dipersilakan. Maaf, saya di kendaraan sudah jalan ini, tapi saya coba untuk bicara sebentar. Saya punya pendapat begini, Pancasila ini secara sistem berbangsa dan bernegara itu sulit dilaksanakan apabila undang-undang dasarnya masih tetap seperti yang sekarang. Makanya coba saya urai sedikit ya. Kenapa saya menggugat undang-undang dasar yang saya sebut undang-undang dasar 45 palsu? Karena namanya sama, isinya itu beda sama sekali berbeda. Tapi masih pakai nama undang-undang dasar 45, makanya sekarang saya dalam proses menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan besok agendanya adalah jawaban dari para tergugat. Nah, saya coba kupas dengan masalah Pancasila ini. Akibat dari Undang-Undang Dasar 45 palsu ini, Pancasila sulit dilakukan. Yang paling gampang saya beri contoh misalnya pilkada dan pilpres langsung. Ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sudah hilang karena setiap calon itu yang dipikirkan adalah biayanya dari mana. Jadi tidak ada keyakinan bahwa kalau Tuhan berkehendak maka dia akan jadi. Itu. Terus yang kedua, itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya terlibat di dalam pelaporan 300 petugas KPPS yang meninggal itu. Nah, itu adalah juga akibat langsung dari pilpres. Karena itu sampai sekarang tidak diproses, otopsi tidak boleh. Terus kemudian yang paling nyata adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Sampai sekarang dampak dari pilkada terutama di DKI itu sangat terasa betul. Bahkan masih ada istilah kampret, cebong, dan lain-lain itu sampai sekarang masih terasa. Jadi kalau ini dilanjutkan, persatuan ini sulit untuk direalisasikan. Terus yang berikutnya, ini lebih paling parah adalah sila keempat. Karena di situ adalah konsepnya musyawarah untuk mufakat. Tidak ada namanya pemilihan langsung itu. Karena kalau pemilihan langsung itu keterpilihan, bukan keterwakilan. Sementara konsep kita adalah keterwakilan. Terus kemudian sila kelima, keadilan sosial itu saya amati juga dengan akibat liberalisasi di bidang ekonomi, maka terjadilah ketimpangan sosial. Jadi saya berkeyakinan kalau kita tidak kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, karena Bung Karno juga mengatakan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu loro-loro ning atunggal gitu, tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau memang kita memaksakan untuk amandemen itu kita berlakukan, hasil perubahan itu, ya ganti aja namanya gitu. Saya coba sampaikan ya ketetapan MPR tentang perubahan ini. Coba kita renungkan sejenak, saya minta waktu kira-kira sebentar aja. Ketetapan MPR ini tanpa nomor, ya. Ketetapan MPR ini tanpa nomor, terus kemudian yang menarik, ungkapannya begini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana telah mengalami perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan diperkuat oleh Dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi kalimatnya sangat manipulatif. Jadi kita tidak bisa berbangsa dan bernegara dengan sesuatu kebohongan seperti ini. Dan itulah sebetulnya nilai-nilai dasar daripada Pancasila. Sementara itu, Mas Moderator, Mas Kris, saya karena di perjalanan jadi saya kurang konsen. Saya ada janji lagi jam 5. Terima kasih Mas Kris, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sukses perjalanannya dan aman. Demikian Ibu dan Bapak sekalian serta teman-teman sekalian. Dr. Jul ini Panglima Komando kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Jadi begitulah tanggapannya.